Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Silmi Nauriatul Hasanah, yang kedua ada Alin Puspitawati, yang ketiga ada Maria Ilena Karel, dan yang terakhir ada Rijal Tauhid. Nah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai the use of data in school counseling atau penggunaan data dalam konseling sekolah. Baik, pemaparan materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk pemaparan pertama yaitu ada penilaian siswa. Tujuan dari penggunaan penelitian di sini yaitu untuk menggunakan kedua metode, yaitu ada metode standar dan non-standar untuk mengukur pembelajaran siswa gitu. Fokus terhadap prinsip-prinsip pengukuran dasar dan pengukuran skor tes standar dan indikator pencapaian akademik lainnya untuk mengevaluasi efektivitas program konseling sekolah. Nah, konselor sekolah sering mengkoordinasikan program pengujian sekolah, memberikan penilaian pendidikan kepada siswa secara individu, dan menginterpretasikan data tes kepada orang tua, guru, dan profesional yang memberikan layanan bimbingan layanan kepada siswa. Dan fungsi penilaian siswa tersendiri yaitu untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data tentang kemampuan, pencapaian, minat, atensi, dan perilaku siswa. Nah, dalam penilaian siswa juga terdapat beberapa poin gitu. Yang pertama ada pengukuran dan pengujian norma yang direferensikan. Dalam pengujian atau pengukuran norma yang direferensikan, yaitu terdapat beberapa poin juga gitu. Yang pertama ada skor dan intervensi. Distributor norma menunjukkan kecenderungan sentral sebagai besar skor di kelompok di tengah kurva gitu. Nah, dalam skor dan intervensi juga terdapat ukuran tendensi sentral, yaitu ada mean, median, dan modus gitu. Nah, di mana mean yaitu sebuah skor rata-rata, median yaitu skor tengah, dan modus itu nilai yang sering muncul. Nah, selanjutnya ada persentil gitu. Persentil adalah metode yang paling populer untuk mengekspresikan nilai spasiasi pada tes yang direferensikan oleh norma gitu. Nah, dan kisaran persentil berkisaran dari 1 hingga 99 dan menunjukkan persentase mereka dalam populasi norma yang mendapat skor pada atau di bawah skor tertentu. Dan selanjutnya yaitu ada nilai sentra kelas. Nilai sentra kelas paling sering dilaporkan pada tes presentasi gitu. Nilai yang setara dengan kelas menunjukkan bahwa seorang siswa melakukan dalam kaitannya dengan kinerja khas orang lain di kelas yang sama gitu. Tetapi tes prestasi adalah tes standar yang dirujukan pada norma, yaitu berdasarkan desain persentase siswa harus mendapatkan skor rata-rata. Dan tes yang direferensikan oleh norma yang tidak menghasilkan distribusi norma, maka tes tersebut itu harus diubah kembali atau diulang kembali gitu. Dan yang kedua ada norma usia. Banyak laporan tes, kecenderungan, dan kognitif lainnya dalam hal norma usia.
Norma-norma usia ditentukan dari apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Misalnya, ada seorang anak berusia 8 tahun mendapatkan skor standar usia 10 tahun gitu. Nah, pada mendapatkan skor setara usia 10 tahun tersebut itu pada tes kecerdasannya. Nah, hal tersebut berarti skor mentah anak pada tes setara dengan skor rata-rata anak usia 10 tahun yang mengikuti tes yang sama. Dan anak-anak yang mendapatkan skor di atas norma usianya, mereka berkembang lebih cepat daripada norma yang seharusnya gitu. Tetapi tidak berarti bahwa mereka dapat melakukan tugas di tingkat yang lebih tua gitu. Jadi meskipun anak yang mendapatkan skor sama dengan skor yang berusia 10 tahun, itu tidak bisa mereka itu dapat melakukan tugas seperti tugas 10 tahun tersebut gitu. Dan yang kedua ada menggunakan norma-norma yang direferensikan secara tepat. Nah, tindakan-tindakan yang mengacu pada norma biasanya sangat bermanfaat bagi sekolah. Kinerja siswa pada tes tersebut memberikan informasi tentang siswa baru, tentang prestasi siswa di berbagai bidang subjek, dan tentang kemajuan siswa dari tahun ke tahun. Dan yang kedua yaitu ada kriteria penilaian yang direferensikan. Penilaian tes yang dirujukan oleh kriteria dirancang untuk menilai keterampilan, tugas, atau tingkah laku siswa. Dan skor pada tes yang direferensikan oleh kriteria tidak berlaku di mana seseorang mengambil tes dalam hubungannya dengan siswa lain yang mengambil nilai menunjukkan apakah seorang siswa telah menguasai tes keterampilan tertentu atau tidak gitu. Nah, ada 2 jenis tes kriteria, yaitu penguasaan dan kompetensi minimum. Nah, pada yang pertama yaitu penguasaan atau tingkat keahlian, siswa yang mendapatkan skor pada tingkat tersebut dianggap telah menguasai keterampilan tertentu. Dan biasanya penguasaan ditetapkan sebagai persentase tertentu dari item yang dijawab dengan benar. Misalnya 70% yang diambil gitu. Nah, tidak seperti tes yang direferensikan norma atau tes yang direferensikan oleh kriteria. Tes yang direferensikan oleh kriteria tidak memiliki distribusi norma. Lalu jenis instrumen kriteria referensi kedua adalah tes kompetensi minimum. Kriteria di sini itu bukan penguasaan tetapi kompetensi minimum lah, semacam itu banyak menentukan permintaan untuk kelulusan SMA gitu misalnya. Dalam jenis tes tersebut juga persentase tertentu dari soal tes yang dijawab dengan benar menunjukkan kompetensi minimum gitu. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai masih sama, yaitu penilaian siswa yang nomor 3, yaitu sumber data lain. Nah, selain tes norma dan kriteria yang direferensikan, konselor sekolah menggunakan skala penilaian, daftar periksa, dan penilaian guru sebagai sumber data untuk mengembangkan dan mengevaluasi program bimbingan yang komprehensif. Konselor sekolah menemukan waktu untuk mengamati siswa yang mengalami kesulitan di seluruh pengaturannya. Jika siswa menerima bantuan dari program konseling, itu bisa sangat membantu mengamati siswa pada waktu yang berbeda untuk menilai perbedaan dalam perilakunya.
Nah, selanjutnya keempat ada validitas. Di sini ada uji validitas berkaitan dengan sejauh mana sih instrumen penilaian benar-benar mengukur apa yang dikatakannya. Hal ini selalu menarik untuk mendengarkan para komentar dari siswa setelah mengikuti ujian. Contohnya saja ketika siswa yang sudah mengikuti ujian, ada yang bilang siswa itu katanya soal-soal ujiannya sangat sulit. Ada yang bilang soal-soal ujiannya itu sangat mudah. Dan juga soal-soal ujiannya itu pertanyaannya itu sangat bodoh. Dan juga ada yang bilang tidak ada yang saya lakukan dalam ujian yang tadi saya lakukan. Selanjutnya ada yang berkomentar seperti ini, apakah ujian itu bagus? Nah, tetapi sebenarnya ada unsur-unsur tertentu yang masuk dalam ujian yang baik. Salah satu yang paling penting adalah validitas tes. Nah, sebuah tes ini dianggap valid jika mengukur apa yang diakui. Validitas inilah yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan dari hasil tes. Dan sini bagaimana kalian tahu bahwa tes adalah ukuran yang sangat valid. Nah, tidak ada indeks tunggal untuk validitas. Dan selanjutnya kelima, ini ada reliabilitas. Reliabilitas ini seperti tes validitas, yang dimana elemen kunci dalam mengembangkan tes dan dalam evaluasi data uji. Reliabilitas merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan dalam memilih tes standar. Faktor ini pun mengacu pada konsistensi hasil tes dan hasil dari proses penilaian lainnya. Keandalan berkontribusi pada validitas, dengan kata lain tidak bisa valid kecuali itu dapat diandalkan. Nah, reliabilitas ini adalah tingkat konsistensi menilai dua ukuran dari hasil yang sama. Nah, keenam ada pengujian standar dan akuntabilitas. Dan lebih banyak pengukuran berarti lebih banyak pembanding, guru, sekolah, distrik, dan negara bagian. Situasi telah menciptakan kesulitan bagi para konselor sekolah. Kepala di antara mereka yang berurusan dengan tes standar menghasilkan. Kecemasan itu sangat beralasan di sekolah-sekolah. Keputusan pendidikan didasarkan pada satu nilai tes, dan itu pun tantangan kedua yang dihadapi para konselor sekolah hari ini. Contohnya dapat mengadvokasi satu futures dengan diputuskan oleh kinerja mereka dalam satu tes. Sekali lagi, senjata terbaik konselor sekolah adalah pengetahuan di bawah tes yang direferensikan dan kriteria referensi norma. Validitas dan pengetahuan reli dapat digunakan baik untuk menenangkan kecemasan para peserta tes dan memperingatkan untuk membuat keputusan pendidikan yang paling penting tanpa semua variabel yang masuk ke dalam pembelajaran dan pencapaian siswa. Ini adalah panggilan untuk akuntabilitas yang lebih besar di sekolah kita. Tetapi tugas sekolah adalah memastikan akuntabilitas diukur secara akurat dan adil. Terima kasih pembahasan dari saya. Selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dibacakan atau disampaikan oleh teman saya. Penilaian konselor. Penilaian siswa secara unik terkait dengan fungsi konselor sekolah. Konselor sekolah sering bertanggung jawab atas dasar standar program tes. Selain tanggung jawab administrasi mereka, konselor membantu komunitas sekolah, terutama siswa dan orang tua bertanggung jawab dalam mengkonsumsi hasil tes. Mereka menggunakan hasil pengujian sebagai umpan balik untuk rencana program dan evaluasi. Ini fungsi terakhir konselor, berbicara kepada akuntabilitas sendiri untuk belajar dan pencapaian siswa. Tidak cukup untuk merencanakan intervensi dan program, mereka menetapkan ikatan. Yang pertama, konselor sekolah dan akuntabilitas. Panggilan baru untuk bertindak. Baru selama 25 tahun terakhir, banyak tokoh terkemuka bidang ini meminta pertanggungjawaban yang lebih besar dari konselor sekolah. Pertama, berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka yang akan bertanggung jawab untuk mengevaluasi para konselor kerja. Administrator sekolah umumnya tahu sedikit tentang konseling sekolah. Kedua, berkaitan dengan kesulitan mengukur kepercayaan atau kepedulian atau banyak variabel tidak dapat diukur lainnya yang berkontribusi pada konseling yang efektif. Ketiga, juga berkaitan dengan sifat konseling.
yang dampaknya dapat diukur hanya dalam jangka panjang. Yang kedua adalah penilaian kebutuhan. Identifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, identifikasi apa yang sedang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga adalah tentukan perbedaan jika ada bahwa intervensi konselor. Oke, di sini saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu mengembangkan tujuan dan sasaran. Tujuan harus dirumuskan dengan jelas, terukur, dan realistis. Sebagai contoh, seorang konselor berencana untuk menjalankan sebuah kelompok tentang harga diri dan memutuskan untuk menggunakan inventarisasi harga diri konversif sebagai langkah perintervensi dalam force intervensi. Tujuan konselor mungkin adalah peserta dalam kelompok dan konseling harga diri akan mendapatkan nilai 5 basis poin lebih tinggi pada investasi harga diri konversi setelah 8 sesi konseling kelompok daripada sebelum memulai grup. Atau anggaplah seorang konselor itu sedang menyiapkan kelompok belajar keterampilan. Nah, target yang menguntungkan untuk kelompok ini adalah peserta dalam kelompok keterampilan belajar akan meningkatkan nilai mereka dalam matematika dan bahasa Inggris sebesar 3 poin persentase. Perhatikan bahwa ini adalah sasaran hasil. Sasaran hasil adalah fokus dari setiap evaluasi program konseling sekolah konferensif. Untuk sebagian besar evaluasi program konseling sekolah konferensif. Untuk sebagian besar program sekolah, konselor juga menetapkan implementasi dan tujuan menengah. Tujuan pelengkap adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh konselor sekolah sebelum mereka dapat menerapkan program skala besar seperti program pencegahan kekerasan di seluruh sekolah. Sebagai contoh, guru merupakan bagian integral dari program di seluruh sekolah, dan mereka harus dilatih untuk bekerja dengan konselor dalam kegiatan program. Jadi tujuan pelaksanaannya mungkin adalah pada 1 Oktober, semua guru kelas 9 akan berpartisipasi dalam pelatihan setengah hari tentang proyek pencegahan kekerasan untuk kelas mereka. Tujuan jangka menengah adalah tugas yang perlu dilakukan dalam perjalanan menuju hasil akhir. Nah, tujuan menengah untuk program pencegahan kekerasan mungkin pada akhir semester pertama, semua siswa kelas 9 akan menerima 4 dari 10 pelajaran dalam kurikulum pencegah kekerasan. Untuk poin yang keempat, yaitu mengumpulkan data. Jadi sebelum konselor sekolah dapat mengumpulkan data, mereka harus menjawab 3 pelanggaran: dari siapa, bagaimana, dan kapan. Sumber data Foskep dan Carrel mengemukakan bahwa siapa dari peserta program, staf program, personel sekolah yang terlibat dalam program, dan pengamatan. Catatan Gram, langkah-langkah yang diambil sebelumnya, selama, setelah program, dan catatan sekolah dan sekolah. Konselor sekolah dapat menggunakan salah satu atau semua sumber daya, meskipun itu selalu merupakan ide yang baik untuk mengumpulkan data dari lebih banyak sumber. Umpan balik dari para siswa yang telah berpartisipasi dalam program ini nampaknya penting, dan ini seharusnya relatif mudah untuk dikumpulkan. Tetapi laporan diri memiliki keterbatasan. Peserta program dapat menjadi bias, dapat memiliki sedikit minat dalam evaluasi, mungkin mengalami kesulitan mengingat pikiran mereka dari minggu sebelumnya. Karena itu adalah ide yang harus untuk mengumpulkan data dari guru dan orang tua juga, dan untuk memeriksa nilai ujian dan indikator pencapaian lainnya. Program konseling jarang bergantung pada pengamat terlatih, tetapi guru dan orang tua adalah sumber yang sangat baik untuk informasi tentang perubahan data siswa menerima layanan panduan. Poin B yaitu metode pengumpulan data. Ada juga banyak cara untuk mengumpulkan data, diantaranya tes, wawancara, daftar periksa, dan survei tertulis. Tes dapat digunakan setelah beberapa pelajaran paduan di kelas sebagai siswa telah belajar dan memahami materi. Wawancara formal bisa sangat memakan waktu, tetapi hanya berbicara dengan guru dan orang tua berfungsi sebagai cara untuk mengumpulkan umpan balik yang berharga. Namun penting bahwa konselor mengembangkan sistem untuk dokumentasikan wawancara informal dan memasukkan isinya ke dalam nilai. Menyerahkan daftar periksa kepada peserta program atau pengamat adalah metode lain untuk mengumpulkan data.
Poin selanjutnya itu waktu pengumpulan data jawaban terhadap pertanyaan kapan sering merupakan judul dari tujuan program data tentang tujuan pelaksanaan harus berurutan. Yang C yaitu masalah etika dan hukum. Penasihat sekolah sering merupakan bagian integral dari program pengujian sekolah. Dalam contoh, mereka mengelola tes dan menjelaskan skor kepada siswa dan orang tua mereka. Di lain waktu, mereka menganjurkan untuk siswa yang masa depan akademiknya telah direduksi menjadi kinerja mereka dalam satu tes. Yang satu yaitu uji keamanan standar untuk seluruh kelas atau kepada satu siswa. Konselor memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga tes aman dan aman. Konfigurasi keamanan tes tampaknya meningkat, mungkin karena lebih penting ditempatkan pada nilai tes. Guru dapat tergoda untuk mengungkapkan butir soal kepada siswa mereka. Siswa mungkin dalam sesi latihan untuk memastikan hasil yang baik. Konselor harus menjadi pengawas di sini. Jika mereka memiliki tes yang mereka miliki sebelum administrasi, mereka harus sangat berhati-hati untuk mencegah pencurigaan dan menahan tekan untuk melanggar protokol administrasi pengujian jenis lain. Dari uji keamanan melibatkan mengizinkan konselor untuk mengambil rumah uji standar. Bahkan jika penguji hanya berupa inventaris kepribadian atau minat, praktiknya tidak sesuai dengan kewajiban untuk menjaga pengujian tetap aman. Jadi ketika seorang siswa mengambil tes rumah, tidak ada cara bagi konselor untuk mengetahui apakah siswa itu benar-benar mengambil tes atau memiliki orang lain untuk yang mengambilnya, atau jika siswa membuat salinan tes, konselor perlu menemukan cara untuk mengelola tes di sekolah. Kompetensi pengaturan tes yang menafsirkan hasil membutuhkan tingkat tertentu. Untuk sebagian besar konselor sekolah mengelola inventaris atau skala terkait dengan karir yang mengukur satu sifat psikolah. Hasil tes ini berupa interpretasi minimal dan sebagian besar konselor sekolah tidak kesulitan menggunakan untuk kepentingan penyaringan dan penilaian. Yang selanjutnya yaitu skor dan laporan yang dihasilkan komputer. Sekarang banyak tes dikelola online dan revisi yang dihasilkan segera. Laporan-laporan ini setidaknya mengangkat dua masalah etika. Yang pertama, berkaitan dengan kriteria validasi. Kriteria tersebut tidak dapat dipetakan oleh bukti ilmiah atau ditinjau oleh para ahli independen dari penerbit. Adalah tanggung jawab konselor untuk memahami mampu menjelaskan masalah apapun dengan validitas tes. Isu etis lain hanya dengan gaya di mana laporan ditulis. Meskipun sebagian besar data adalah interpretasi terbuka, laporan yang dihasilkan komputer cenderung menyarankan hanya prestasi pada. Sekali lagi adalah tanggung jawab konselor untuk memastikan setiap dan orang tua, siswa dan orang tua memahami keterbatasan itu. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.